Gus Pisan bilang sama saya, Gus itu banyak yang menyepelekan jenengan. Awalnya kenapa? Karena dianggap Gus kecil, anaknya kiai kampung, nggak alim. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah anaknya kiai kampung tidak boleh sukses? Harusnya apa? Kalau melihat orang bodoh kayak saya dianggap sukses, kamu hari ini yang tidak merasa pintar atau kekurangan, kamu punya role model, kamu punya contoh. Ternyata menjadi orang sukses tidak harus alim, tidak harus pintar banget. Maka saya bilang, bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Contohnya apa? Miftah orang alim, Miftah orang pintar, Miftah naik kiai kampung, nyatanya alhamdulillah saya tidak pesimis, dan kamu bisa lihat ternyata saya nggak kalah sukses daripada mereka yang alim. Itu artinya apa? Kamu semua juga punya kesempatan untuk sukses. Santri kamu semuanya tuh, aku anaknya kiai Gus. Untuk sukses tidak harus menjadi anaknya kiai, betul? Aku bingung lagi nih tadi. Alah Gus, saya ini anaknya kiai sing asusila. Muridnya kan kita kamu yang menurut bahasanya gitu. Saya minta Anda objektif. Kalau di kampus ada dosen asusila, yang disalahkan cuma dosennya. Kalau di sekolah ada guru asusila, yang disalahkan hanya gurunya. Kenapa kalau di pesantren ada kiai yang asusila, yang disalahkan kok pondok pesantrennya? Kenapa kalau di pondok pesantren ada asusila, yang disalahkan kok NO-nya? Nggak ada urusan dengan NO-nya, nggak ada urusan dengan pondok pesantrennya, tapi semata-mata kesalahan kiainya. Jangan gara-gara perilaku satu kiai, kamu menghina pesantren secara keseluruhan, tidak fair. Termasuk Pati. Saya ditanya, gimana Gus? Saya nggak urusan ini kiai atau dukun. Kalau dia terbukti bersalah, tolong polisi, hakim, jaksa, hukum seberat-beratnya. Setuju? Saya ini nih, kue nakal gitu, sing tak edun mau omongan. Saya ini nakal nih buyangan. Sing dosa mung cah iki tok. Dia nggak punya beban sosial. Tapi kalau yang salah kiai, dia satu, mempermalukan marwah kiai. Dua, membuat malu marwah pesantren. Tiga, membuat malu marwah Nahdlatul Ulama. Saya nggak mau yang perilaku cuma satu orang yang disalahkan NU, nggak fair dong. Yaudah Le, yang salah bukan pondoknya, yang salah bukan pesantrennya, bukan NU-nya, tapi oknum kiai ini yang gosok bajingan. Delok gua. Kowe ngopo ngomong delok kok? Ya, 200.000. Buat Pak Darminto. Pak Darminto, Pak Darminto. Sorry aku nggak lihat. Darminto Merican. Nggak usah underestimate, tapi juga jangan overconfident. Apa itu overconfident? Saya ngerti ngajun. Overconfident. Siapa berani jawab? Ibunya kayak ibunya. Ibunya. Sing guru gitu. Lembut kok. Ya, sebentar. Kepedean bukan? Kamu berdiri. Oh, kamu pede aja. Orang segini banyak yang masuk surga pertama kali pasti mbaknya. Karena orang masuk surga itu bergantung amal baiknya dan timbangannya. Oh, timbangan amal bukan timbangan berat badan. Sorry. Mbak siapa namanya? Zirli. Firly. Zirli. Yes. Mbak Zirli udah menikah? Oh, Agus, Cecep. Mbak Zirli sayang dulu Mbak Zirli. Oh, udah lopo. Sudah bekerja? Sudah. Kerja apa Mbak Zirli? Jualan minuman. Oh, jualan minuman. Es teh? Bukan. Oh. Es cendol. Apa? Es cendol. Es cendol. Oke. Overconfident itu apa Mbak Zirli? Kepedean bukan? Kepedean. Terus pengertiannya gimana? Overconfident itu? Terlalu apa? Terlalu Terlalu percaya diri, terlalu yakin, sehingga meremehkan semuanya.
Sesuai kepribadian. Sesuai kepribadian. Udah tambahan modal es cendol 500.000. Alhamdulillah. Nggak usah overconfident, biasa aja. Maka antara overconfident dengan apa tadi underestimate itu yang tengah-tengah saja nih. Urip ono kolone percaya diri, juga ada kalanya tahu diri. Kan begitu. Ada kalanya percaya diri, ono kalane tahu diri. Coba sebelum saya lanjutkan, kita harus mendengar sambutan dari Bapak Bupati. Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bupati. Maksimal 5 menit. 5 menit dalam blok. Ya Bupati. Mic-nya mana mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang Allah hormati dan menyebut Gus Miftah, luar biasa, khusus Pak Presiden. Ini luar biasa dari Kabupaten Madiun dihadiri orang terdekatnya Pak Presiden. Tepuk tangan untuk beliaunya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa membimbing kita semua. Yang saya hormati para alim, para ulama, Forkopimda Kabupaten Madiun dan seluruh hadirin di majelis yang hadir di lapangan Mindolopo ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu membawa kita semua. Salam dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW di daratan Benar, Bupati. Ini saya Bapak Mas Raffi Ahmad video call. Mas Raffi, ini jamaah kita di Madiun di sana. Ini Pak Bupati. Ya, Mas Raffi. Disapa dulu jamaahnya, penontonnya. Ini lagi doa bersama di sini untuk Indonesia. Assalamualaikum masyarakat Madiun. Mohon doanya untuk kita semua supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara kita selalu diberkahi, dilindungi. Nanti insya Allah saya kapan sama Gus Miftah, kalau diizinkan saya datang ke Madiun. Siap. Kita tunggu Raffi Madiun. Oke, nanti habis ini aku demo. Siap. Makasih Gus. Iya, makasih. Makasih. Salam warahmatullahi. Bentar, di sapa terakhir, segitu Pak. Ya. Ya, assalamualaikum. Mohon doanya juga buat saya, buat Najita, buat anak-anak agar sehat terus. Assalamualaikum Madiun, sampai ketemu. Makasih ya. Luar biasa, kita sudah komunikasi dengan canggihnya teknologi. Berikutnya, pertama kami sampaikan terima kasih mewakili pemerintah Kabupaten Madiun atas rawuhnya Gus Miftah. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Kabupaten Madiun dan Kabupaten Madiun bisa menjalankan visi misinya untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera. Kedua, kita mohon doanya karena Kabupaten Madiun yang memberangkatkan jamaah haji sebanyak 457 orang di bawah bimbingan beliaunya Kiai Haji Ahmad Musan Basari. Mudah-mudahan para jamaah haji khususnya dari Kabupaten Madiun selalu mendapatkan kemudahan kelancaran dalam menjalankan wajib dan sunnahnya dan juga rukunnya sehingga pulang menjadi haji yang mabrur. Terakhir kami selalu minta doa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan para leluhur kita selalu diberikan rahmat dan hidayah, ditempatkan di surga Allah Ta'ala.
Terakhir, kami minta seluruh masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Iya, nggih. Karena dengan guyub rukun, insya Allah kita bisa membangun Kabupaten Madiun dengan baik. Dan terakhir, kami minta bimbingan Gus Miftah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Mekatan dengan sakit dalam masyarakat, santen gulone klopo, cekal semanten atur kaulo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur Pak Bupati. Loh, Bupati tahu jadi. Ngerti nih bangnya rokok kan sambil asli sini. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. 1. Tidak boleh overthinking. 2. Tidak boleh underestimate. 3. Tidak boleh over confident. Kemudian apa? Tatap masa depan. Tadi saya sampaikan, katakanlah musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Di mana-mana saya bilang, saya bisa sukses, kamu bisa sukses. Apalagi kalau percaya dengan kun fayakunnya Allah. Karena malam hari ini hujan, Anda tetap bertahan. Yuk kita baca kun fayakunnya Allah. Semoga semua yang hadir mendapatkan kun fayakunnya Allah. Tolong dijawab dengan keras. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun ayyaqula lahu kun ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah terjadi, gak ada yang bisa menolak kekuasaan Allah. Allah besar, kita kecil. Allah mampu, kita tidak mampu. Allah maha tahu, kita sok tahu. Maka nyuwun sewu, yang dikatakan Pak Bupati tadi benar. Di saat bangsa Indonesia hari ini membangun, yang dibutuhkan oleh negara hari ini cuma satu. Apa? Rukun, akur. Tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah orangnya Pak Prabowo, pasti nggak pernah ngerti Pak Prabowo. Saya bilang, saya banyak ngerti MBG. Karena bagi saya MBG itu bagus, tapi kadang-kadang pelaksanaannya di bawah kurang bagus. Betul? Betul. Maunya Pak Prabowo program itu apa? Menyelamatkan perutnya anak-anak miskin supaya mendapatkan gizi yang baik. Tapi pelaksanaannya di bawah banyak SPPG yang ngawur, lebih mengutamakan untung daripada gizi. Coba SPPG di daerahmu diawasi. Lihat, kamu datang ke sana, tunjuk mereka. SPPG, ingat, ini uangnya rakyat, bukan uangmu. Ini untuk gizinya anak, bukan gizinya dasmu. Betul? Programnya baik gak? Baik. Tapi sing lakoni kadang-kadang kurang baik. Coba sih ngomong bajingan mau. Ya, 200.000. Belum atas no. Untung saya ngomong bajingan kowe. Saya ngomong aku kan viral lagi. Saya tadi bilang sama Pak Bupati, program-program presiden yang baik ini, presidennya baik, rakyatnya ayo doakan. Makanya kenapa saya meluncurkan satu program namanya Peluk Indonesia. Bisa dibantu Mas Guru? Bisa dibantu kayak yang kemarin saya tampilkan di bukan, ini saya punya program ini, Peluk Indonesia, beda iman saling menguatkan. Saya minta videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita ini bangsa besar, bukan karena kita sama, tapi karena kita berbeda dan tetap bersama. Di negeri ini, ada yang sujud menghadap Ka'bah, ada yang berdoa di gereja, ada yang bersujud di pura, ada yang menunduk angin di vihara dan kelenteng. Cara kita memang berbeda, tapi harapan kita sama. Indonesia damai. Tapi jujur kita akui, hari ini kita sering lupa. Yang berbeda kita curigai, yang tidak sama kita jauhi. Padahal yang kita jauhi itu adalah saudara kita sendiri. Maka hari ini kita tidak sekedar meluncurkan program, kita memulai sebuah gerakan
gerakan peluk Indonesia. Gerakan yang sederhana, tapi sering kita lupa merangkul bukan mencurigai. Karena kalau perbedaan kita jauh, Indonesia akan rapuh. Tapi kalau perbedaan kita peluk, Indonesia akan utuh. Saudara-saudaraku, mungkin kita tidak akan kenal saling, tapi kita bisa tetap bersama. Karena suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai kelompok, tapi sebagai manusia. Maka hari ini kita buktikan, Indonesia bukan hanya tentang perbedaan, tapi tentang persaudaraan. Indonesia bukan sekedar negara besar, tapi rumah besar untuk semua. Yang kita peluk hari ini bukan hanya manusia, tapi kita sedang memeluk Indonesia. Beda iman, saling menguatkan. Tepuk tangan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, ayo pemerintah membangun. Salah dikritik kita awasi bareng-bareng. Tidak hanya MBG, Koperasi Merah Putih, program apapun. Tapi ingat, jangan hanya nyinyir tanpa solusi. Betul? Saya selalu menempatkan diri saya wani milih, wani nagih. Saya dulu milih Pak Prabowo dan saya akan mengawal janji-janji kampanye Pak Prabowo. Itu fair. Ya. Kalau salah, ya kita kritisi. Kalau benar kita dukung. Jangan kalau salah dikritik, kalau benar nggak pernah diapresiasi. Nah, mungkin hari ini ada yang mau memberikan masukan, kritikan, atau apapun kepada pemerintah. Yang berani silakan. Nanti kita rekam, kita kirim ke Pak Prabowo melalui Seskap Teddy. Kalau masuk ke saya, pasti bisa masuk ke Presiden melalui Pak Teddy. Ayo, ayo, yang mutu, ayo. Mana Mas Pulung? Dibantu. Sebentar. Nah, gantian. Ini yang Mas Pulung ini dulu. Nanti tunjuk saya di belakang. Saya nggak tahu siapa yang dimilih. Siapa namanya? Nama saya Ika. Mbak Eka. Mbak Eka dari mana? Geger. Nanti Geger. Oh sini. Geger sini. Udah punya suami Mbak Eka? Insya Allah bulan depan nikah. Amin. Kerja apa Mbak Eka? Saya admin gudang. Gudang apa? Cabangnya Coca-Cola. Oh, Coca-Cola. Apa yang mau disampaikan Mbak Ika? Terus mau Pertanyaan atau masukan? Mau bertanya. Oh, tanya apa? Kan banyak lulusan S1. Nah itu kan yang fresh graduate itu melamar pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang harus memiliki pengalaman kerja. Nah itu kan pengalaman kerja itu kan dapatnya kan dari bekerja. Nah itu solusinya gimana gitu? Apakah bisa? Sementara belum bekerja sudah dimintain pengalaman. Ya. Gimana dapat pengalaman kalau tidak bekerja? Ya. Sementara bekerja harus mendapatkan pengalaman. Ya. Sementara pengalaman harus bekerja. Terus itu nanti solusinya gimana dan apakah bisa disampaikan ke Menteri Ketenagakerjaan? Menteri Tenaga Kerja ini saya bisa betul lagi ya. Terus kok tak mungkin, tak senang ngomongin. Jadi gini ya, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau seandainya saya punya air setengah gelas, itu kamu membacanya bagaimana? Saya tanya semuanya. Kalau di sini, aku jalur air mineral, isinya separuh. Nah, isinya separuh. Saya mau tanya, kalian cara membacanya ini gimana? Nah, ini kan Mbak Ika, ini kamu cara membacanya bagaimana? Hanya separuh atau masih separuh? Masih sisa separuh. Masih separuh. Orang yang mengatakan hanya, itu dia pesimis. Karena yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih, itu orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat adalah sisanya, isinya. Orang yang mengatakan hanya separuh, dia yang dilihat adalah kosongnya. Sementara orang yang mengatakan masih separuh, dia melihat isinya. Kamu jangan pesimis, optimis. Kalau hari ini orang bekerja harus mendapatkan pengalaman terlebih dahulu. Satu sekarang solusinya, nggak usah melamar kerja tapi menciptakan kerja.
Toh sekarang orang di hadapan kamera jualan jadi affiliate, dapat duit. Tapi tetap jaga etika. Jangan gara-gara ngejar paus buka ini dong. Oke. Kan aku jadi ingin lihat. Jaga etika. Artinya apa? Hari ini menjadi kesempatan bagi orang yang kreatif. Saya nggak mau kita itu hanya ketergantungan menjadi pekerjaan tapi nggak bisa menciptakan peluang. Beneran dong. Saya punya prinsip. Kalau kita tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Bapakku kere banget loh, mbokku kere banget. Dulu masuk kampungku itu 2-3 jam nggak ada aspal. Masa kecilku belum ada listrik, makanya begitu lahir sentir dan direm koyo aku. Umpama zaman sama wis musim listrik mungkin aku putih. Aku ben mung sentir, turu ning langgar kancane sentir, ublek tangi turu irunge ireng kabeh. Sing tuwa-tuwa mesti ngerti iki. Iki napa ta, Bu? Pak sing cilik-cilik iki ra ngerti le. Dadi lah samune ublek, ning kene jenenge apa ning kene? Bukan lilin, sok generasi lilin loh. Ublek. Ki ngaji kanggo ublek. Minyak tanah. Turu ning masjid kancane kuwi le, irunge alanges tok. Tapi ternyata apa? Ketika kita punya keyakinan, punya kreativitas, bapakku nggak pernah lihat, kowe kudu jadi wong sukses ora. Contoh, hari ini kita nggak mau bersaing gara-gara apa? Kadang-kadang Gus, kayak kita jualan, baru laku dikit, sudah saja dijiplak sama orang lain. Tak ceritain dulu. Mbokku dulu, ibuku itu jualan marning. Marningnya enak laris, tangganya datang. Bu, boleh tahu nggak resepnya apa? Bagi semua orang mengatakan apa? Pasti nggak dikasih tahu. Ibu saya ngasih tahu resepnya ini, caranya begini, gorengnya begini. Pembantu yang bantu ibu saya bilang begini, Bu, kalau resepnya dikasih, nanti orang itu berpotensi untuk jualan kita. Apa jawaban ibu saya? Apa jawaban ibu saya? Apa? Rezeki sudah ada yang ngatur. Bahasa ilmiahnya begini. Strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa di-paste. Semua orang punya rezeki masing-masing. Artinya apa? Sekarang bonus demografi kakean uang. Ini potensi. Potensi apa? Oh, berarti saya harus jualan, saya harus begini, harus begini. Itu artinya apa? Pemerintah kita tagih janji-janji kampanye untuk membuka lapangan pekerjaan. Tetapi kita juga harus kreatif membuka lapangan pekerjaan. Bekerja tanpa mengandalkan siapapun. Itu baru keren. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Kamu mau menikah? Ya udah, modal nikah 1 juta. Dan nikah. Calon suamimu kerja apa? Daging. Supir, Gus. Apa supir? Yang penting halal ya, Nduk ya. Terima kasih, Gus. Sama-sama, Mbak Ika. Tiap anak kecil ini, konser Gema Merah Putih, Bapak Prabowo Presidenku, Gus Miftah idolaku. Indonesia adil, makmur, rukun, cinta, damai. Semoga Bapak Prabowo sekeluarga sehat, panjang umur, menjadikan rakyat makmur. Bapak Prabowo saya ingin menyanyi di Istana Negara, lagu Sabar. Emangnya kamu bisa nyanyi? Enggak, lagi. Sini, kamu bisa nyanyi sini. Siapa? Suaranya bagus, naikkan sini. Anak-anak band mana? Teratur-atur wae kerja. Di atas. Minta mic. Ayo Pak, ada Pak. Lanjutkan tuh Pak. Suaranya saya. Dia bisa nyanyi, katanya lagu Sabar. Oh banyak. Mic-nya mana mic-nya? Sabar ini untuk atur ini kerja orang. Jangan. Namanya siapa saya? Dava, Dava. gitu. Mas Dava kelas berapa? 5, Umur berapa tuh kamu? 11. Mau ini Mei tanggal 26 ini mau 12. Mau 12. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Lagu Sabar itu lagunya siapa? Lagunya Mas Adiwo. Mas Sadewo. Di Sadewo. Sabar ya lihat. Kue nyanyiin kapan? pun Ya sabar wae. Sabar. Masa Dewa, bapakmu kerja mana? Nanang, kabel mainan. Bapakmu suka main-main. Aku mainan terus. Oh, bapak main. Bapak suka main-main. Kalau ibu kerja apa saya? Bosan
anu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Mas Dapat cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Oh, polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Biar menjaga keamanan. Jika keamanan umpama kowe dadi polisi, terus bapakmu maling. Kira-kira mau tangkap apa? Iya. Bapakmu udah ditangkap. Iya. Ah, hebat. Polisi iki ngene iki, ora meh ngacani selametke. Ngerti gue salah. Kenapa? Ngerti gue salah. Walaupun bapaknya sendiri kalau salah tetap ditangkap. Iya. Oh, kalau polisi sekarang gimana menurutmu? Nomor enten acara nonton kok mesti bumi pun acara ini apa? Lancar nonton kok biasanya langsung mantuk. Oh. Lancar. Polisi langsung mantuk. Polisi juga manusia, ya ono bener ya ono salahe. Terus biasa. Lah bener ayo didukung, lah salah ayo dikawal, kritik bareng-bareng dibenerin ya. Ayo sabar. Tepuk tangan untuk Mas Dava. Saben dino rasane ra karuan, legit sate pae tekan, lele rasane kok padha tempe, apa kaya tempe rasane wong ora duwe. Cintaku kok ya sampun kae nesu kabeh iso rasa kudu kanggo Kenapa kamu pengen nyanyi di Istana Negara? Dan kenapa lagunya kok Sabar untuk Pak Prabowo? Kenapa?
ingin terkenal. Oh betul. Ya ora apa-apa tuh cita-cita kok. Kita doakan Dava terkenal, viral, rezekinya banyak, dan bisa nyanyi di Istana Negara. Ada pesan untuk Pak Prabowo saya? Nanti tak samakan ke Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo sehat selalu. Supaya Pak Prabowo juga sabar gitu ya menghadapi sebuah keadaan. Semoga rakyat Indonesia maju. Amin. Semoga masyarakatnya rukun. Amin ya Allah, amin. Dan semoga keluarganya lancar terus rezekinya. Amin. Oke, sekarang Mas Dava, kalau tak kasih uang mau beli apa? Renovasi rumah. Ejek-ejek teman katanya mau rokok. Kenapa? Kenapa? Katanya mau rokok. Rumahnya di mana? Rumahnya Sareng. Terus diajak teman-temannya gitu. Inggih, Rumahnya jauh dari sini. lumayan. Lumayan jauh. Udah. Kamu malam ini nggak kasih uang. Nanti minta rekeningnya. Nanti rumahnya direnov dikit-dikit. Nanti Gus entah transfer 20 juta. Seneng nggak? Nanti rekeningnya dikasih. Kamu kesini sama siapa? Sama ibu sama ayah. Sama itu sama ayah. Ya, nanti itu ya. Nanti rekeningnya dikasih orangnya Gus Entah. Iya. Nggak lama-lama. Besok Senin tak transfer 20 juta untuk Mas Dava dan keluarga. Tapi bener tuh untuk renovasi rumah ya. Iya. Nanti kamu foto dulu rumahnya. Setelah jadi kirim lagi fotonya ke Gus Entah. Iya. Tepuk tangan untuk Dava. Alhamdulillah. Rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Sebelah sini yang ngomong lagi. Kok malah jadi melo begini saya? Mana saudara-saudara yang mau dipilih di mana saudara-saudara? Yang paling susah ngacung. Susah kamu. Mana yang mana? Sing di sana. Sing milih bukan saya, pokoknya sing milih. Kuwi ora wedok kabeh sing dipilih lanang barang. Cocok panggilan ini. Ayo. Ayo sing ngene kon aku njaluk kene sing tuwek. Wah ya aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abil. Hah? Abil. Abil. Iya. Nama Abil siapa? Fardian Abila. Oh, Abila engkau berada di sini. Mbak Abil dari mana? Saya dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Kamu kancane Deni. Oh iya, Kartonyono medhot kabel. Kamu kerja di mana, Mbak Abil? Kebetulan saya habis sidang skripsi. Oh, habis skripsi. Iya. Kuliah di mana? Di Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Fakultas apa kamu? Hukum. Hukum. Iya. Jurusannya? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Iya. Cita-citanya pengen jadi? Insya Allah kalau diridhoi jadi hafiz. Oke. Kue nyidang, sing mau sidang mbokmu dhewe salah. Kira-kira mau hukum apa ora, Mbak? Kalau terbukti salah ya pasti dihukum. Ya, itulah kata calon hakim. Kata calon. Kalau sudah jadi, itu pengingat-ingat bagi kamu harus konsisten antara sebelum dan sesudah jadi hakim. Apa pertanyaannya, Bu Hakim? Jadi bagaimana menurut Gus Miftah kalau ada seseorang yang sebelumnya telah banyak memberikan kontribusi untuk negara, terus memberikan jalan
lapangan pekerjaan bagi banyak orang, lalu saat masuk ke pemerintahan membawa banyak inovasi, tapi justru setelah selesai menjabat dia terseret kasus besar. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti ini bisa membuat orang-orang yang baik dan tulus mengabdi kepada negara jadi ragu untuk terjun ke pemerintahan? Aku ngerti, mesti arahmu ning Nadiem. Saya ingin ini, kalau sebagai hakim, kamu sebagai hakim, vonis apa yang kamu berikan kepada Nadiem? Yo. Kan kamu hakim nih, kamu yang ngadili si Nadiem. Terus kamu banyak pertimbangan. Oh, menurut kamu ini baik atau salah atau buruk atau benar? Menurutmu bagaimana? Kalau melihat kasusnya dari Pak Nadiem, bagus. Karena buktinya masih kurang, jadi seharusnya tidak didakwa seperti itu. Bapakmu gojek ya? Enggak, Oh, enggak. Terus? Ya, menurut saya belum terbukti aja sih. Belum terbukti. Iya. Jadi begini, ngomong keadilan, ngomong hukum. Banyak orang mengatakan Pak Prabowo nggak adil. Hanya dari kasusnya Pak Nadiem, umpamanya. Jadi kasus hukum, jangan kemudian kita yang nggak paham hukum ikut-ikut komentar. Satu. Kalau ada orang menganggap Pak Prabowo tidak adil, justru penegakan hukum di zaman Pak Prabowo Anda lihat, koruptor-koruptor banyak disikat, walaupun juga banyak muncul koruptor-koruptor baru. Betul? Coba, kayaknya dulu nggak pernah ada deh presiden nyita uang di Kejaksaan Agung puluhan triliun dipamerkan di hadapan rakyat, kemudian dimasukkan pendidikan dan lain-lain. Nggak pernah ada. Artinya apa? Ayo kita lihat bareng-bareng. Kalau memang menurut rakyat Indonesia Nadiem ini tidak salah, ayo kita kawal. Kita lihat. Gunakan kekuatan netizen untuk mengawal itu. Jangan hanya membuli Gus Miftah soal ST. Ayo kita awasi itu pengadilannya Nadiem. Betul? Betul. Sekarang saya mau komentar apa, Duk? Toh komentar saya juga gak akan ngaruh apapun. Tapi saya punya prinsip soal penegakan hukum. Nabi ketika ditanya, apa beliau bilang? Kalau seandainya lau anna Fatimah binti Muhammad syarrakat laqata'tu yada. Kalau seandainya Fatimah binti Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Itu begitu adilnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Polisi, jaksa, hakim harus seperti itu. Jangan tebang pilih. Maka kita lihat kira-kira besok putusan untuk Nadiem seperti apa. Kalau memang dia kemudian nggak salah tapi divonis berat, saya yakin alam akan melawan. Termasuk salah satu alam siapa? Ya jenengan calon hakim. Jadi kalau saya disuruh komentar, saya nggak tahu ini benar apa salah karena saya bukan praktisi hukum. Tapi yakinlah penegakan hukum di zaman Pak Prabowo ini, saya yakin luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Hakim. Ini kalau saya ngasih uang hakim, gratifikasi apa enggak? Kan belum jadi hakim. Oh kan belum hakim. Listnya 500-nya. Yuk sing tuwek. Yang tua gitu loh. Yang tua mana ibu-ibu tua apa bapak-bapak tua itu loh. Sing tuwek banget. Sing butuh banget tuwek. Mana? Itu banyak yang mbak ini kok. Insyaallah sibah-sibah ademen gitu masak gitu ya Allah. Mikir nih. Kamu kesana aja sini kasihan. Sebentar tumbahnya itu. Diranting aja miknya, kamu gak usah tidak uang, diranting. Diranting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Paring asmo Mbah sinten? Mbah Sarimi. Sermi. Mbah Sermi dalamnya pundi? Pundi? Niki mboten teng iro. Nah, mosok ngene. Sirmi, ngene kan ora ngerti aku.
Bunti dalamnya Mbah? Milir. Milir. Tasnya Milir. 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 Tasnya kagungan kakung, garwo. Tasih. Tasih. Nyuwun sewu. Mbak Sirmi yuswane pinten? Sudah. Sudah pinten? Sudah. Sudah pas. Suwidak sejatine wis wancine tindak. Tindak ngaji. Nyuwun sewu, Mbak Kakung nyambut damel. Ya semuanya kalau sipo. Pinten Mbak Kakung yuswane? 80. 80. Lah Mbak Sirmi sakniki nyambut damel napa? Bukan putu. Ngopeni putu. Untuk sehari-hari saking pundi? Tegilan. Hah? Tegilan. Tegalan? Oh Tegalan. Tegalan nandur apa Mbak Sirmi? Eh? Pantun. Tasik iso nandur jenengan? Tasih. Ngoten iki saged tasik Tasih. mundur ini? Nggih. Koyoke mboten ora? Buatan. Tenan, Mbak. Estu. Nggih macul barang. Nggih. Nggih dawet barang. Nggih. Nggih matun barang. Nggih garut apa? Nyangkul garuk. Tepuk tangan tuh Mbak Sirmi. Lu sudah tahu nih. Luar biasa. Kebone apa buat Tegalan nih? Wiar. Oh, 1000 hektar. Nggih, buatan. Saat ini betah nopo teng dalem ku sehari-hari. Nggih, ngomong putu. Mboten saya sing dibetahke nopo teng dalem sehari-hari. Nggih, blonjo. Oh, blonjo. Dapat tugas nopo? Sama tukang lombok. Lombok. Nggih. Kok berarti teng dalem anune lawe lombok tok. Sebulan betah lombok berapa kilo? Selawe kilo. Selawe kilo. Macam gimana kan aku mati gitu jadi. Sebulan kok selawe kilo ora mules seteng iku. Buatan. Buatan. Berarti Mbak Sirmi seneng sambel. Nggih. Seneng sambel. Menurut Mbak Sirmi pecel Madiun sing paling enak pundi? Gua. Heh? Yang gaya dewe. Belum. Gua. Nggih. Dipun. Tambah tumbas lompok tok nggih. Nggih. 100 cukup. Kap. Oh, cekap. Kap. Ya berkon trimo ya 500 lah. Mbak Sirmi. Terima kasih, Gus. Mugi-mugi panjang umur. Amin. Napa malah dungane? Nambah napa meneh? Pandak ndak rezeki. Amin. Tambah bojo. Tambah bojo piye? Kok iso ngomong tambah bojo ora? Ora sudah 500 sakno. Mosok tambah bojo? Ya 700 wae kok. Matur nuwun, Gus. Nggih. Mugi-mugi panjang umur. Nggih. Sehat walafiat. Amin. Mugi-mugi barokah, Amin. barokah. Tambah bojo. Boten. Napa duwe putu sing tawange kula? Nggih. Nggih. Ya Allah, pitulungan gitu katosnya terima kasih kok. Amin. Syarat juga. Makan roti, minumnya susu. Cakep. Sirmi, I love you too. Oh no, Mbak Sirmi. Oh ini barang apa? Mbak Sirmi. Salah. Wah. Padamu, Gus. Ya. Aku juga padamu. Sing balanang sing sepuh. Sepuh, balanang sepuh. Balanang. Mbak Kakung, sing sepuh banget. Bos, bos, Hah? niku. Oh, niko, buri kamera niko. Lu sepuh niko. Nah, niki bae niko. Sarunge krebus lho kandian. Iki ketake bojone Sirmi iki. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu, Mbah. Mikir jedake. Mboten sadonake kaya mikrofon masjidmu.
Bahas itu namanya Mbak Darman, tangannya pun ngeten-ngeten loh. Mbak Darman sangat di dalam ini Batar Kebon Sari. Kebon Sari. Paling yuswane pinter. Umurnya pinter. Tidak bangsa. Sudah kakak, tasnya gak ada bojo. Budi. Oh ini. Garwane jumeneng sareng. Nah, ben mesra. Makanya kamera saya. Mbak Putri jumeneng. Masya Allah. Mbak Putri namanya sinten? Sinten Mbak Putri? Jumira. Jumina. Dulu yang jatuh cinta duluan Mbah Jumina apa Mbah siapa namanya? Mbah Darman. Dulu yang jatuh cinta Mbah Darman apa Bu Jumina riyen? Oh sarang. Mbah Darman kali Bu Jumina pun rabi pirang tahun. Udah nikah berapa lama? Tahun 82. Berarti sudah 43 tahun. Pernah bertukar boten? Iki lho, ana wong takon karo wong mlaku iki bakul es teh iki. Dengan santennya ngomong ini bakul. Katanya saya pengen tapi isu ben viral meneh katanya. Mbak Darman nyuwun sewu, nyambut damel napa? Buruh tani, menawi Mbak Jumina. Dulu nih sopo dulu. Apa? Oh, sami mau. Putrane pinten Mbak Jumina? Mbak Darman. Gangsal. Tasih tengdalan napa pun pisah-pisah? Daun pisah. Wis tunggal. Pun, kula sing takon. Resep awet pernikahan kados Mbak Darman kali Mbak Jumina napa? Ben awet napa resep? Oh, nriman. Cobi bojone dirangkul kula pengen ngerti. Bu Jumina, Mbak Jumina ngapunten. Cobi bakal disun. Dunia ini mereka berdua kalian ngontrak. Mbak Darman nyuwun sewu. Kendalem betah nopo? Sing untuk sehari-hari betah nopo? Mbak Darman tahun ini korban boten? Dari sakit korban. Wedhus teng medun regane pinten? Sing layak untuk dikorbankan. Ya? 2,5. Oh 3. Rimpun, Mbak Darman kula aturi 3 juta untuk korban. Korban sama Mbak Darman, nggih. Kerso. Nggih. Dengan kula aturi 3 juta, 3.500.000, sing 500 nggih sangu, sing 3 juta damel korban atas nama Mbak Darman nggih. Aku itu juga turun silakan. Mbak Darman, benjang korban nggih. Seneng boten? Arman, benjang produksi teng akhirat tumpahe kalian bojo milang nggih. Kula dongake napa kula? Angsal bojo Madiun. Amin. 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 Semoga diampuni segala salah dan dosanya. Oh ya, aku harus mati. Sekalian mawon, Allahumma firlahu warhamhu Allahumma akhtimhu bi husnil khatimah. Coba sebelum saya kasih uang korban, pelukan dong, Simba. Berpelukan berdua kali Mbak Jumina. Belajar sama mami. Ya. Kali 3 juta untuk beli korban, 500 sanggup mulai nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Darman. Matur nuwun, matur nuwun.
Bisa piro ini? Ayo selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Atiku rasane lara, nyawang kanca ado karo agama. Boleh berdiri apa sekarang? Randuwe tata krama Qur'ane radi. Kita selawatan. Sebelumnya menyampaikan salam dari Pak Prabowo, semoga semua orang Madiun sehat. Kita doakan Pak Prabowo panjang umur, bisa membawa bangsa ini maju. Yuk, selamat bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa dari makosidana wa firlana mamado ya wasi'al karoni. Saya kurang puas, kurang banter. Sing nyanyi penonton tak diulangi, sing banter tak dongake muga-muga rezekinya lancar. Semuanya mendapatkan syafaat Nabi, sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Yuk sing banter. Ya saya pengen sekali lagi tangannya semuanya diangkat, bikin video yang bagus, pemuda drone semuanya diangkat dulu, semuanya diangkat. Sebelumnya diangkat dulu, baru selawat jembatan. Semuanya diangkat untuk kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa wal makosidana wal firlana mamado ya wasi'al karoni huwa habibul ladhi turja safa'atuhu likuli haulin minal ahwali Terima kasih.